Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa membuat video ini untuk mempresentasikan tugas kelompok. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi suri teladan yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang seperti saat ini. Alhamdulillah, izinkan kami mempresentasikan eh, hasil kami yang berjudul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Kulit pada Kucing menggunakan metode forward chaining yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Baso Hamzah, yang kedua Rindiani Saputri, yang ketiga Ahmad Fauzan, yang keempat Tegar Surya Prayoga, yang kelima Yaumul Furqan. Adapun bab satu pendahuluan membahas tentang itu latar belakang yang melatar belakangi eh, mengangkat judul kami yaitu hasil survei Recruitment Insight Center pada tahun 2021 mencatat bahwa 47% masyarakat Indonesia memelihara kucing. Sejalan dengan survei Licores pada tahun 2017 sebesar 41,8%. Namun, pemilik kucing seringkali kurang memahami jenis-jenis penyakit kucing dan hanya membawa hewan ke klinik saat keadaan memburuk. Biaya perawatan kesehatan hewan cukup tinggi dengan mengeluarkan pengeluaran bulanan berkisar antara 100 sampai 700 ribu rupiah. Center pada tahun 2021. Sistem pakar berbasis kecerdasan buatan dengan metode forward chaining hadir sebagai solusi untuk membantu pemilik mendeteksi dan menangani penyakit kucing secara dini. Sistem ini diharapkan menjadi alat bantu yang efektif dan hemat biaya bagi pemilik kucing di Indonesia. Adapun rumusan masalah yang kami angkat yaitu ada dua. Yang pertama itu apa saja gejala dan aturan yang perlu dimasukkan dalam sistem pakar untuk memastikan diagnosa penyakit kulit kucing yang tepat. Yang kedua, bagaimana metode forward chaining dapat digunakan untuk mendiagnosa penyakit kulit kucing. Kemudian, tujuan penulisan kami itu bertujuan untuk dari peneliti ini adalah untuk membantu pemilik kucing dalam mendiagnosa penyakit kulit yang mungkin dialami oleh hewan peliharaan mereka. Dengan adanya sistem pakar berbasis metode forward chaining, pemilik kucing dapat mengenali gejala yang muncul dan mendapatkan informasi diagnosis awal tanpa harus langsung mengunjungi dokter hewan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pemilik hewan mengenai berbagai jenis penyakit kulit pada kucing, faktor penyebab serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Dengan demikian, sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi yang praktis dan edukatif bagi pemilik kucing dalam menjaga kesehatan hewan peliharaan mereka. Adapun hipotesa yang kami angkat ada tiga yaitu sistem pakar berbasis metode forward chain dapat membantu pemilik kucing dalam mengenali gejala penyakit kulit dan memberikan informasi diagnosis awal yang berguna. Yang kedua, sistem ini dapat meningkatkan pemahaman pemilik kucing tentang penyakit kulit, faktor penyebab, dan langkah-langkah pencegahan. Yang ketiga, pemilik kucing merasa terbantu dengan adanya sistem ini sebagai solusi awal sebelum memutuskan untuk mengunjungi dokter hewan. Itulah untuk materi bab satu. Untuk materi bab 2 saya berikan kepada Saudari Rindiani Saputri, kepada saudari saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bab 2 itu mengenai landasan teori. Landasan teori di sini ada menjelaskan berbagai macam, yaitu 2.1 menjelaskan sistem pakar, 2.2 menjelaskan diagnosa penyakit kucing, 2.3 menjelaskan studi literatur.
Yang pertama itu sistem pakar. Sistem pakar adalah sebuah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk meniru kemampuan pengambilan keputusan seorang pakar dalam bidang tertentu. Sistem ini bertujuan untuk membantu menyelesaikan masalah yang kompleks dengan memberikan rekomendasi atau solusi berdasarkan basis pengetahuan yang dimilikinya. Basis pengetahuan dalam sistem pakar mencakup fakta-fakta dan aturan-aturan yang relevan dengan bidang masalah yang dihadapi. Selanjutnya yaitu diagnosa penyakit kulit kucing. Kucing seringkali mengalami berbagai penyakit yang dapat memengaruhi kualitas hidup mereka jika tidak segera ditangani. Gejala-gejala yang muncul pada kucing dapat membantu pemilik mengenali jenis penyakit. Berikut adalah beberapa penyakit kulit yang umum terjadi pada kucing. Yang pertama itu dermatopitosis, yang kedua skabies, yang ketiga pioderma, yang keempat investasi kutu, yang kelima flying acne. Selanjutnya yaitu studi literatur. Studi literatur dilakukan untuk mendukung penelitian dan pengembangan sistem pakar diagnosa penyakit pada kucing menggunakan metode forward chaining. Studi ini mencakup penelurusan sumber-sumber referensi yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan penelitian terdahulu yang membahas tentang sistem pakar, metode forward chaining, serta penerapannya dalam dunia kedokteran hewan. Forward chaining merupakan salah satu metode inferensi dalam sistem pakar yang bekerja dengan cara memulai dari sekumpulan fakta atau data yang diberikan oleh pengguna untuk mencapai suatu kesimpulan. Salah satu penelitian yang relevan adalah jurnal berjudul Diagnosa Penyakit Kucing Persia dengan Sistem Pakar Menggunakan Pendekatan Forward Chaining yang ditulis oleh Risma Rizky Wijayanti, Ali Firdaus, Fauhi Eko Nugroho, dan Muhammad Hafiz pada 2023. Penelitian ini menggunakan metode forward chaining untuk mendiagnosa penyakit pada kucing Persia berdasarkan gejala-gejala yang diinput oleh pengguna. Sistem ini bertujuan untuk membantu pemilik kucing dalam mengidentifikasi penyakit secara cepat dan memberikan rekomendasi langkah perawatan atau tindakan lebih lanjut. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Untuk bab 3 saya berikan kepada saudara Ahmad Fauzan. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan membacakan bab 3 yang terdiri konsep, metode, dan perancangan yang terbagi dalam 6. Yang pertama, konsep algoritma yang digunakan, kedua, metode penelitian, ketiga, perancangan sistem, keempat, poin keputusan, kelima, rule pakar, dan keenam, diagram alur. Konsep algoritma yang digunakan adalah analisis penyakit kulit pada kucing yang berfokus pada metode forward chaining. Forward chaining adalah pencarian pengetahuan teknik yang dimulai dari keadaan atau fakta menghasilkan suatu kesimpulan berdasarkan bukti atau fakta. Ini kemudian yang masuk dalam sistem yang dapat mencari suatu masalah dan solusinya dengan menurut data dan fakta hingga memberikan konklusi yang sesuai. Perancangan sistem dalam penelitian ini dilakukan secara manual tanpa menggunakan aplikasi atau perangkat lunak. Sistem pakar ini dirancang dengan berdasarkan pada metode forward chaining untuk mendiagnosa penyakit kulit pada kucing. Sistem ini terdiri dari basis pengetahuan yang disusun berdasarkan data gejala dan penyakit yang telah dikumpulkan dari sumber terpercaya. Aturan yang digunakan adalah if-then. Aturan if-then adalah dasar sistem pakar untuk menghubungkan gejala dengan kemungkinan penyakit menggunakan logika sederhana. Jika suatu gejala terpenuhi, maka hasilnya adalah diagnosis tertentu. Sekian dari saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih atas penyampaian materinya kepada Saudara Ahmad Fauzan. Untuk materi berikutnya saya berikan kepada Saudara Tegar Surya Prayoga. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya akan membacakan basis pengetahuan. Di sini ada beberapa tabel dan saya akan langsung membacakan materinya. Tabel 3.2 itu berisi daftar kode penyakit yang digunakan untuk mengidentifikasi beberapa jenis penyakit pada kucing. Kode ini terdiri dari P01 hingga P05, masing-masing mewakili penyakit tertentu. P01 merujuk pada dermatopitosis, yaitu infeksi jamur pada kulit. Sedangkan P02 adalah skabies, yaitu penyakit kulit yang disebabkan oleh tungau. P03 mengacu pada pioderma, yakni infeksi bakteri pada kulit. Sementara P04 menunjukkan investasi kutu atau infeksi yang disebabkan oleh kutu. Terakhir mewakili valens atau yang terjadi pada daftar kode ini mempermudah pengenalan dan pencatatan penyakit pada kucing. Selanjutnya yaitu tabel 3.2 berisi daftar kode gejala G01 sampai G16, yaitu menggambarkan berbagai kondisi penyakit kucing seperti kulit, kemerahan, bulu rontok, luka, kerak, bau tak sedap hingga jerawat atau pembengkakan di dagu. Daftar ini mempermudah identifikasi gejala untuk mendukung proses diagnosis. Selanjutnya, tabel 3.2 menampilkan sebagian solusi penyakit kucing seperti S01 yang menyarankan penggunaan sampo ketoconazole untuk infeksi jamur dan S02 yang menggunakan sampo sulfur untuk skabies, disertai pengolesan salep dan konsultasi dengan dokter hewan. Tabel ini hanya mencakup sebagian dari 5 solusi yang ada. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya kepada Saudara Tegar Surya Prayoga. Untuk materi berikutnya, yaitu pohon keputusan, saya berikan kepada Saudara Yaumul Furqan. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi pohon keputusan. Pohon keputusan ini digunakan untuk mendiagnosa penyakit pada kucing berdasarkan gejala yang teridentifikasi. Tiap node dalam pohon mewakili gejala yang diperiksa dan cabang menunjukkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Proses ini melanjutkan hingga mencapai diagnosa akhir yang ditunjukkan oleh kode penyakit. Pohon keputusan ini mempermudah proses diagnosa dengan menyediakan alur langkah yang struktur, memastikan analisis dilakukan secara sistematis dan efisien. Metode forward chaining digunakan dalam pohon ini untuk menarik kesimpulan berbasis data gejala secara manual dengan hasil yang akurat dan logis. Materi selanjutnya, role pakar. Role yang pertama itu if kulit terlihat kemerahan, N bulu rontok berlebihan, N terdapat kebotakan pada daerah tubuhnya, N kulit terlihat kering dan bersisik, N bercek putih seperti ketombe, N luka dan lesi berbentuk melingkar, N muncul kerak dan keropeng pada bagian telinga dan wajah, N terdapat kerak, N warna bulu pucat, N kotor kehitaman, N kucing diagnosa penyakit dermatopitosis. Rule Rule kedua, if menggaruk badan berlebihan, N bulu rontok berlebihan, N terdapat kebotakan pada daerah tubuhnya, N kulit terlihat kering dan bersisik, N bercek putih seperti ketombe, N muncul kerak pada bagian telinga dan wajah, N dan terdapat kerak, N kucing diagnosa penyakit skebis. Rule ketiga, if gejala kulit terlihat kemerahan, N bulu rontok berlebihan, N luka bernanah, N luka berbentuk benjolan, N mengeluarkan bau tak sedap, N kucing diagnosa penyakit pyoderma. Rule 4. If gejala menggaruk-garuk badan berlebihan, N bulu rontok berlebihan, N bintik-bintik kecil menempel pada bulu, N warna bulu pucat dan kotor kehitaman,
Dan kucing diagnosa penyakit investasi kutu. Rule 5. If if kulit terlihat kemerahan, N bulu rontok berlebihan, N luka berbentuk benjolan, N mengeluarkan bau tak sedap, N jerawat atau komedo pada bagian dagu, N pembengkakan pada bagian dagu, dan kucing diagnosa penyakit peeling edge. Materi selanjutnya, flowchart. Flowchart ini menunjukkan alur proses diagnosa penyakit pada kucing secara sistematis. Proses dimulai dengan input input data gejala. Dimulai gejala yang diamati dimasukkan untuk dianalisis. Data tersebut kemudian melalui tahap cek validasi gejala untuk memastikan kebenaran dan kesesuaian informasi. Setelah validasi, dilakukan dilakukan proses diagnosa untuk menentukan penyakit berdasarkan gejala yang teridentifikasi. Hasil akhirnya adalah hasil diagnosa dan solusi berupa rekomendasi pengenaan atau perawatan. Alur ini diakhiri dengan memastikan semua tahapan telah dilalui dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Itulah hasil presentasi kelompok kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dan sempat hadir untuk mempresentasikan eh, tugas ini secara baik. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.